Manusia adalah makhluk sosial yang secara alami selalu ingin membagikan pengalaman hidupnya kepada orang-orang terdekat, seperti keluarga dan teman. Berbagi cerita dan informasi adalah cara manusia untuk menjalin hubungan dengan orang lain, khususnya dengan teman. Seseorang sering merasa nyaman untuk saling berbagi cerita. Namun penting untuk tetap berhati-hati agar kita tidak terlalu terbuka dalam berbagi informasi, terutama hal-hal yang bersifat rahasia dan pribadi. Pada video kali ini saya akan memberitahumu beberapa hal yang sebaiknya jangan kamu ceritakan pada sahabat dekatmu. Selamat datang di Psikopedia, di mana kita bisa saling berbagi pengalaman hidup agar hidup kita bisa lebih bahagia dari hari ini. Sebelum kita lanjut ke dalam materinya, mari kita seruput kopi terlebih dahulu. Oke, let's go. Berbagi cerita dengan sahabat bisa memperkuat ikatan dan meningkatkan rasa saling percaya. Dalam berbagi, kita bisa mendapatkan dukungan, masukan, atau sekedar telinga yang mendengarkan. Namun, penting untuk mengetahui batasan-batasan dalam berbagi. Membagikan terlalu banyak informasi pribadi bisa beresiko jika tidak dilakukan dengan bijaksana. Hal-hal yang bersifat sangat pribadi atau rahasia sebaiknya dipertimbangkan dengan matang sebelum diceritakan. Ini penting agar kita bisa menjaga privasi dan mencegah potensi masalah di kemudian hari. Berbagi cerita memang bisa mempererat hubungan, tetapi menjaga keseimbangan dan kewaspadaan adalah kunci agar hubungan tetap sehat dan harmonis. Berikut beberapa hal yang perlu kamu pertimbangkan sebelum menceritakannya kepada orang lain, termasuk orang terdekatmu. Pertama, permasalahan rumah tangga. Menceritakan sedikit tentang keluargamu kepada sahabat dekat mungkin tidak menjadi masalah, namun penting untuk tidak berbagi terlalu banyak detail mengenai kehidupan keluargamu, karena hal ini bisa menarik perhatian dan penilaian yang tidak diinginkan. Meskipun kamu sangat dekat dengan sahabatmu, itu tidak berarti dia harus tahu semua hal tentang keluargamu. Tetap jaga privasi keluargamu dan hindari menceritakan hal-hal yang terlalu pribadi atau sensitif. Menjaga batasan dalam berbagi informasi adalah cara untuk melindungi privasi keluargamu dan memastikan bahwa hubunganmu dengan sahabat tetap sehat dan saling menghormati. Tidak semua masalah keluarga perlu diketahui oleh sahabat, karena beberapa hal sebaiknya tetap menjadi urusan pribadi. Selain itu, berbagi terlalu banyak bisa mengakibatkan informasi tersebut tersebar lebih luas dari yang kita inginkan, bahkan tanpa niat buruk dari sahabatmu. Oleh karena itu, bijaklah dalam memilih apa yang bisa dibagikan dan apa yang sebaiknya disimpan untuk dirimu sendiri. Dengan cara ini, kamu bisa menjaga kepercayaan dan integritas dalam semua hubunganmu. Sahabat sejati akan menghormati privasimu dan tidak memaksa untuk mengetahui semua hal tentang hidupmu. Jika kamu merasa perlu berbagi, pastikan informasi yang kamu bagikan adalah sesuatu yang kamu nyaman untuk diketahui oleh orang lain. Kedua, impian atau targetmu ke depan. Banyak orang yang selalu menceritakan rencana-rencana mereka ke depannya, seperti tujuan karir, impian, dan rencana masa depan. Namun sebaiknya hal ini dijaga kerahasiaannya, bahkan dari sahabat terdekat, terutama jika jalan untuk mencapainya masih panjang. Jika kamu terlalu cepat membagikan rencana ini, ada kemungkinan hal itu bisa membuatmu merasa sudah cukup puas, yang akhirnya mengurangi motivasimu untuk bekerja keras mencapai target tersebut. Selain itu, menjaga kerahasiaan juga penting untuk menghindari potensi munculnya perasaan iri, bahkan dari sahabatmu sendiri. Dengan merahasiakan tujuan dan rencana pribadi, kamu bisa tetap fokus dan termotivasi, serta mengurangi resiko konflik atau perasaan tidak nyaman dalam hubungan persahabatan. Menjaga impian dan target pribadi tetap rahasia juga memberi kamu ruang untuk berkembang dan beradaptasi tanpa tekanan atau pengaruh dari orang lain.
Terkadang perubahan rencana atau penyesuaian strategi diperlukan, dan melakukannya secara diam-diam memungkinkan kamu untuk lebih fleksibel dan responsif terhadap situasi yang berubah. Dengan menjaga impian dan target pribadi untuk dirimu sendiri, kamu juga melindungi dirimu dari ekspektasi orang lain yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan atau kapasitasmu. Ini memungkinkan kamu untuk berfokus pada apa yang benar-benar penting bagi dirimu, tanpa harus merasa terbebani oleh pandangan atau harapan orang lain. Ketiga, kondisi keuangan. Hindari membagikan informasi tentang kondisi keuanganmu, bahkan kepada sahabat terdekat, baik kamu sedang dalam kondisi keuangan baik maupun sedang mengalami kesulitan. Sangat penting untuk tidak mengungkapkan detail seperti pendapatan, investasi atau pinjaman. Membocorkan terlalu banyak informasi keuangan dapat membuatmu rentan dan berpotensi dimanfaatkan oleh orang lain. Tetaplah menjaga kerahasiaan mengenai keuangan pribadi untuk melindungi diri dari risiko yang tidak diinginkan dan menjaga privasi serta keamanan finansialmu. Menjaga informasi keuangan pribadi tetap rahasia juga membantu menghindari potensi kecemburuan atau ketegangan dalam hubungan persahabatan. Ketika sahabat tidak mengetahui detail keuanganmu, hubunganmu dapat lebih fokus pada aspek-aspek emosional dan dukungan daripada materi. Selain itu, berbagi informasi keuangan yang terlalu rinci bisa mempengaruhi hubungan dalam persahabatan. Misalnya, jika sahabatmu tahu bahwa kamu memiliki banyak uang, dia mungkin akan mencoba memanfaatkanmu untuk meminjam atau sekedar mentraktirnya. Sebaliknya, jika sahabatmu mengetahui bahwa kamu sedang mengalami kesulitan keuangan, dia mungkin bisa saja merasa kasihan atau yang lebih parah, justru malah menjauh darimu karena takut kamu pinjami uang. Keempat, hubunganmu dengan pasangan. Hubunganmu dengan pasangan adalah urusan pribadi dan sangat khusus antara kalian berdua. Hanya kalian yang benar-benar memahami dinamika dan perasaan yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kerahasiaan tentang detail-detail hubungan, seperti momen-momen intim dan percakapan pribadi antara kamu dan pasangan. Dengan menyertakan pendapat orang lain dalam urusan hubungan, bisa menimbulkan masalah yang tidak diinginkan. Keterlibatan pihak ketiga bisa mempengaruhi pandanganmu atau pasangan terhadap hubungan dan menciptakan komplikasi yang seharusnya bisa dihindari. Oleh karena itu, jaga privasi hubunganmu untuk memastikan bahwa kamu dan pasangan dapat mengatasi masalah dan berbagi kebahagiaan secara langsung tanpa pengaruh eksternal. Menjaga privasi hubunganmu juga membantu dalam mempertahankan keintiman dan kepercayaan di antara kamu dan pasangan. Ketika detail hubunganmu tidak diketahui oleh orang lain, kalian dapat lebih bebas untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah secara langsung, tanpa adanya pengaruh atau penilaian dari luar. Selain itu, membagikan terlalu banyak informasi tentang hubungan bisa membuatmu rentan terhadap komentar atau saran yang tidak relevan atau bahkan merugikan. Setiap hubungan memiliki dinamika dan tantangannya sendiri, dan solusi yang diberikan oleh orang lain mungkin tidak terlalu cocok atau bermanfaat untuk situasimu. Dengan menjaga kerahasiaan, kamu juga dapat mencegah timbulnya gosip atau spekulasi yang bisa merusak hubunganmu. Fokuslah pada membangun dan memperkuat hubungan dengan pasangan secara pribadi, tanpa terpengaruh oleh opini atau campur tangan dari luar. Ini akan membantu kalian menjaga hubungan yang tetap sehat, harmonis dan penuh pengertian. Kelima, masalah di lingkungan pekerjaan. Informasi mengenai pekerjaan dan konflik dengan rekan kerja seringkali termasuk dalam kategori yang harus dirahasiakan. Untuk menjaga profesionalisme dan kepercayaan di lingkungan kerja, sebaiknya kamu tidak membagikan detail tentang hal-hal ini kepada siapapun, termasuk sahabat terdekat. Jika menghadapi masalah yang serius atau sensitif di tempat kerja, penting untuk menangani pembicaraan tentang hal tersebut dengan sangat hati-hati. Hindari membicarakannya secara terbuka agar tidak merusak reputasi profesionalmu atau menciptakan situasi yang tidak nyaman di lingkungan kerja.
Menjaga kerahasiaan dan bersikap hati-hati membantu memastikan bahwa masalah tetap terkelola dengan baik dan tidak memengaruhi hubungan profesionalmu secara negatif. Dengan menjaga kerahasiaan terkait masalah di tempat kerja, kamu juga melindungi dirimu dari potensi konflik atau kesalahpahaman yang mungkin timbul jika informasi tersebut tersebar. Diskusi yang terlalu terbuka dengan isu pekerjaan bisa memicu rumor atau opini yang tidak diinginkan, yang dapat merugikan hubunganmu dengan rekan kerja atau atasan. Lebih baik jika kamu menghadapi masalah serius, pertimbangkan untuk membicarakannya secara langsung dengan pihak-pihak yang berwenang, atau dengan profesional yang dapat memberikan nasihat yang objektif dan konstruktif. Ini akan memastikan bahwa masalah ditangani dengan cara yang tepat dan tidak menambah beban emosional atau menciptakan ketegangan yang tidak perlu dalam lingkungan kerja. Itulah beberapa hal yang sebaiknya kamu jaga kerahasiaannya. Jangan sampai hubungan yang sudah kamu bangun dengan temanmu rusak karena mungkin kamu menceritakan semua hal pribadi tentangmu kepadanya. Semoga beberapa hal ini bisa menjadi masukan dan pembelajaran untukmu. Terima kasih sudah mendengarkan video kali ini hingga akhir. Jika kalian ingin berbagi pengalaman hidup kalian, dan mungkin hanya sekedar berkeluh kesah tentang kehidupan, kalian bisa komen di bawah video ini. Dan saya akan dengan senang hati menjadi pendengar dan rumah bagi kalian yang membutuhkan seseorang untuk mensupport kalian. Dan sertakan hashtag "Saya ingin hidup lebih bahagia" di setiap komen kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.